Jadi kadang apa yang ternyata tidak kita suka, ternyata itu nantinya memang yang jadi yang baik untuk kita. Halo Sobat Bio, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Dan kembali lagi di podcast Biosing, podcastnya Seameo Biotrop. Nah, pada tahun 2023 kali ini, di sini udah bulan Februari nih, kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa nih. Nah, beliau ini adalah mbak-mbak cantik yang selalu tertawa dan selalu riang. Mungkin kita boleh perkenalan dulu ya Sobat Bio. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, pagi. Nih, cantik banget ya Mbak, seger banget hari ini. Bisa aja nih Mbak Aya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Boleh nih Mbak dikenalin Mbak ini siapa sih dan di Biotrop ini menjadi apa dan gimana gitu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Risa Rosita sebagai koordinator program Save Biodiversity for Future Generation dari Seameo Biotrop. Oke, sebenarnya awal mula tertarik nih masuk Seameo Biotrop tuh apa sih Mbak? Dan di tahun berapa sih masuknya? Ini jawabannya jujur atau enggak? Jujur dulu deh. Jujur ya, oke. Jadi awalnya itu saya tahu Biotrop yang memasukkan CV ke sini itu dulu pacar saya yang sekarang suami saya Mbak. Oh, luar biasa. Iya, jadi saat itu sedang bekerja di perusahaan swasta ya, perusahaan Kanada. Selanjutnya CV itu ternyata diterima, kemudian saya melewati berbagai tahapan seleksi dan alhamdulillahnya lolos seperti itu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Mbak? Tahun 2012. Berarti udah 13 tahunan. Iya. 12-13. Oh, waktu awal mula masuk Biotrop itu jadi apa tuh Mbak? Dan boleh diceritain mungkin dari tahun berapa, sekarang jadi apa jenjangnya? Oke. Mungkin agak lupa ya periode tahunnya, tapi di awal itu saya melamar posisi sebagai Staff Quality Management. Jadi itu untuk mengurusi yang namanya KNAPP, semacam akreditasi untuk Komite Nasional Pernata Pengembangan dan Penelitian. Jadi karena Biotrop itu kan salah satu peranata litbang di Indonesia ya. Nah, jadi memang mereka juga melakukan proses aktivitas yang terkait dengan sistem manajemen mutu khusus untuk penelitian. Jadi itu kita sebutnya KNAP. Kalau untuk yang manajemen kan yang ISO 9001 2015, untuk laboratorium itu 17025. Jadi saat itu saya masih ingat memang ada beberapa bagian ya yang mengurusi manajemen quality ini. Selain ada KNAP, KNAPP juga ada ISO. ISO-nya itu ada dua, ada yang manajemen yang 9001 2008 saat itu, yang satu laginya itu ISO 17025. Iya, gitu. Habis itu kemudian? Habis itu saya saat itu saya bekerja di bawah deputi program dari Filipina, Dr. Jesus Fernandez. Nah, saya bekerja dengan beliau itu cukup lama ya, karena mengasis beliau mengerjakan kegiatannya, kemudian juga mengurusi research office di Seameo Biotrop. Selanjutnya tahun 2018 itu saya mendapatkan beasiswa Kemendikbud untuk pegawai unggulan. Jadi saya melanjutkan S2, kemudian di tahun 2021 itu saya diangkat sebagai Head Section Environmental Technology Security untuk mengurusi program Save Biodiversity for Future Generation yang saat ini masih saya geluti untuk dikerjakan. Luar biasa, berarti emang pindah-pindah. Iya, ada jenjangnya ada ya Mbak jenjangnya ya. Kalau boleh tahu Mbak Ica sendiri lebih suka posisi Mbak tuh pas di posisi apa tuh? Oke, kalau di awal kan saya mengurusi ini ya, bagian manajemen untuk research office gitu kan. Sementara di program Save Biodiversity for Future Generation itu
saya sudah mulai melakukan research. Sebenarnya sih waktu di research office juga Dr. Jesus Corpus Fernandez sudah mengizinkan untuk saya ikut dalam kegiatan penelitian dengan affiliate scientist yang ada di Seameo Biotrop gitu. Cuman pada dasarnya kan memang semua posisi itu sebenarnya sama ya, kan setiap posisi ada challenging-nya. Sebenarnya dimanapun kita berada, yang penting kalau kita kerja fokus, kemudian juga tepat waktu ya, semua apa yang ditugaskan itu diselesaikan, insya Allah sih dimanapun kita ditempatkan kita bisa survive. Oh, luar biasa. Tadi ngomong-ngomong soal challenge nih Sobat Bio, boleh tahu nggak sih challenge terbesar apa sih yang Mbak Ica alamin selama Mbak Ica di Biotrop? Tentang challenge dengan rekan kerja kah, atau dengan pihak luar kah, atau yang lain-lain? Boleh dong diceritain. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari awal bekerja itu sudah ada challenge-nya sih. Untuk yang KNAPP itu kan memang diberi mandat untuk untuk meloloskan mendampingi Biotrop hingga memperoleh akreditasi KNAPP saat itu. Dan itu juga memang effortnya cukup, kalau buat saya cukup cukup besar juga, karena sebelumnya kan pekerjaan yang sebelumnya itu tidak bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan penelitian, pelatihan, diseminasi gitu. Jadi memang karena saat itu ijazah S1 itu biologi gitu kan. Jadi itu yang jadi bekal untuk bisa mengerti biotrop itu apa gitu. Kemudian kita harus bagaimana, yang pasti even kita nantinya ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan spesifikasi keahlian kita, jangan malu atau sungkan untuk bertanya dengan para senior, kemudian juga atasan, karena kan mereka yang lebih lama ya, lebih lama stay di Biotrop, jadi memang pengalamannya itu sudah mumpuni gitu. Nah biasanya nanti kalau kita diskusi dengan mereka itu nanti akan ada semacam bukan solusi, tapi ada arahan gitu. Nanti yang baiknya untuk kita itu nanti akan kemana gitu. Nah itu sangat membantu gitu. Dan juga selain itu memang harus jangan pernah malas membaca ya, karena kan memang semuanya kan ada di buku ya. Ya semuanya sudah tertulis gitu. Apa itu manajemen, apa itu penelitian, kemudian kerja yang baik itu seperti apa gitu. Itu sih. Jangan mudah menyerah, tidak boleh mudah patah semangat, tidak sungkan untuk bertanya, dan terus belajar dan banyak membaca. Oh iya betul. Jadi gitu Sobat Bio, jangan malas membaca karena semua ilmu itu sudah tertulis ya Mbak di buku. Dan satu lagi jangan lupa dan jangan sungkan untuk konsultasi ke senior gitu, karena yang kita alamin sekarang pasti mereka juga sudah ngalamin. Iya betul. Oke Mbak Ica, tadi kita udah bahas nih gimana lingkungan kerja di Biotrop dan perjalanan Mbak Ica di Biotrop sendiri gimana. Nah kalau boleh tahu, rata-rata muda-mudi sekarang tuh kan pengennya terlepas dari waktu ya, istilahnya banyak yang freelance gitu. Nah, walaupun gak semuanya nih ya, tapi kenapa sih Mbak Ica ini lebih tertarik jadi peneliti muda? Oke, jadi sebenarnya itu awalnya karena itu tadi, karena diminta untuk ikut mengelola laboratorium biosistem landscape dan manajemen. Saat itu ada satu affiliate scientist, beliau bernama Dr. Dewi Wulandari yang memang ahli pakarnya itu di bidang mikoriza, beserta dengan Dr. Irdika Mansur. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Seameo Biotrop sebelum Dr. Zulham Shah Imron, berikut juga sebagai dosen di IPB. Jadi waktu S2 kebetulan beliau juga pembimbing kedua saya. Iya. Jadi kedua orang ini memang sangat mengerti ya tentang mikoriza gitu. Jadi ya untuk ada peralihan generasi, saya diminta untuk mulai mempelajari apa itu mikoriza, bagaimana cara mengisolasinya, identifikasi, propagasi, seperti itu. Nah lambat laut memang senang aja gitu. Ternyata banyak yang saya tanyakan dalam hati dan itu mau saya buktikan gitu. Nah itu bagaimana caranya, kan berarti harus melakukan research ya. Ya jadi ketika ada kesempatan bahwa pegawai internal itu dapat mengajukan penelitian di Seameo Biotrop, saya mencoba membuat proposal penelitian seperti itu.
Nah kemudian alhamdulillahnya lolos ya setelah diseleksi. Seleksinya juga selain oleh review internal, itu juga ada review eksternal. Jadi tidak semua pegawai yang mengajukan penelitian itu akan didanai. Jadi memang tergantung dari bobot penelitiannya. Nah lambat laun semakin suka gitu, menyukai sebenarnya ini tuh apa. Jadi banyak yang ingin ditanyakan, banyak pertanyaan karena melihat adanya banyak masalah terkait lahan, terkait mikoriza seperti itu. Jadi harus tahu nih solusinya bagaimana untuk bisa mendapatkan untuk menjawab pertanyaan itu gitu kan. Nah lambat laun ada juga kepikiran untuk melanjutkan kuliah ya gitu. Jadi waktu ada seleksi pegawai unggulan di Seameo Biotrop untuk internal, itu saya mencoba untuk mengikuti juga seleksinya gitu. Jadi kami diminta untuk membuat proposal. Sebenarnya kalian ini nanti saat kuliah kalian ini mau apa gitu. Jadi tiap orang itu ada enam orang pegawai yang juga mengikuti kegiatan itu. Nah alhamdulillahnya saya dan juga rekan saya Mbak Nijma Nurfadilah itu kami lolos juga. Jadi memang saat itu seleksinya sangat panjang ya. Jadi selain di internal kita juga nanti digodok di eksternal oleh Kemendikbud. Jadi di sana itu banyak sekali kandidat yang mengikuti kegiatan, mulai dari verifikasi dokumen, kemudian ada sesi wawancara juga, dan itu memang wawancaranya terkait passion penelitian gitu. Oke Mbak, tadi udah ikut seleksi dan lain-lain, verifikasi dan lain S2. Nah habis itu apa tuh Mbak? Setelah itu, setelah berhasil lolos seleksi dari beasiswa pegawai unggulan Kemendikbud, itu kami lantas melanjutkan sekolah di IPB, di IPB University untuk mengambil S2. Kebetulan saya mengambil program studi bioteknologi tanah dan lingkungan. Jadi sebenarnya belajar itu memang untuk memperkaya pengetahuan apa sih nanti yang terkait dengan mikoriza, dengan mikroba potensial tanah. Karena memang waktu itu saya ingin tahu sebenarnya tanah itu apa gitu, ya kan. Nah kebetulan di Seameo Biotrop itu yang ahli tanah juga belum banyak ya, gitu. Iya. Jadi memang kadang tuh kalau kita diskusi dengan orang kan nggak puas ya dengan pertanyaan, ya nggak sih. Jadi kita tuh bertanya dalam hati gitu kan. Perasaan pengen tahu. Nah karena itu, jadi saya mengambil prodi itu meskipun saya bukan orang tanah ya, karena kan waktu S1 biologi gitu. Nah, alhamdulillahnya apa yang sudah dipelajari itu bermanfaat ya, karena dengan mengambil bioteknologi tanah dan lingkungan, saya jadi lebih paham lagi kehidupan mikroorganisme di dalam tanah itu seperti apa, seperti itu. Kan waktu mikoriza itu kan hanya salah satu jenis mikroorganismenya. Nah, dia itu kan hidupnya di dalam tanah. Jadi memang perlu untuk mempelajari tentang tanah. Nah, pada program prodi itu tersebut, selain mempelajari tanah juga dipelajari pengaruhnya bagaimana lingkungan tanah yang baik itu dengan pertumbuhan tanaman seperti itu. Jadi memang dapatnya komplit gitu kan. Nah, alhamdulillah semua ilmu itu bisa diimplementasikan dengan baik di Seameo Biotrop ya. Selain itu juga saya dapat mempelajari terkait teknik molekular untuk identifikasi molekular mikoriza yang memang belum, katanya sih memang sulit untuk dilakukan. Karena selain terkendala oleh teknik, juga terkendala oleh mahalnya biaya seperti itu. Namun alhamdulillah saat penelitian ada merger juga dengan Balai Kehutanan yang ada di Ciomas itu dengan Ibu Sarah Paulina dari BRIN. Itu saya mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian di labnya, namun untuk bahan-bahannya itu dibantu oleh mereka gitu. Jadi nanti publikasinya kita lakukan bersama. Itu sangat membantu seperti itu, dan alhamdulillahnya tekniknya berhasil gitu. Jadi memang tahun ini nih semoga ada kesempatan untuk menguji coba kembali teknik tersebut sehingga nanti bisa kita diseminasikan metode itu untuk kalangan masyarakat, akademisi yang membutuhkan gitu. Karena memang banyak juga yang bertanya, Mbak Ica ini tuh gimana gitu untuk identifikasi molekular mikoriza kayak gitu. Oh, luar biasa. Jadi inline banget ya Mbak antara pekerjaan disupport sama pendidikan S2 dan bisa diaplikasikan lagi. Iya.
Jadi tips untuk muda-mudi nih ya. Ya, boleh. Gimana Boleh ya, inisiatif boleh ya ya. Sobat Bio? Jadi tips untuk muda-mudi, kalau nanti sebenarnya kalau seseorang itu mau lanjut kuliah misalnya ke S2, itu memang harus ada passion dulu. Jadi kalau memang belum ada passion, itu mungkin lebih baik ya udah dialihkan dulu untuk bekerja gitu. Tapi Sambil selagi dicari passionnya. iya apa. betul, tapi ketika passion itu ada gitu, kemauan untuk melanjutkan sekolah itu ada, itu harus segera diwujudkan. Karena yang namanya mood itu kan nggak selalu, Berubah-ubah. iya nggak selalu ada ya, kayak gitu naik turun gitu. Betul. Bisa tahun ini mau sekolah, tahun depan udah hilang lagi. Iya betul. Oke. Nah, di Biotrap sendiri aku pernah dengar nih terkait Biorisa nih, Mbak Ica. Boleh dong dijelasin Biorisa itu apa sih? Oke. Sebenarnya nama Biorisa ini dicetuskan oleh Pak Direktur ya, Oh, gitu. Dr. Zulhamsyah Imron. Iya, jadi ada singkatannya. Bionya Biotrop, Risanya itu nama saya gitu. Oh, luar biasa. jadi awalnya itu Biorisa itu tulisannya BIORHIZA, Rizanya Riza, itu akar. Riza, ya. Ya. Kemudian kata beliau, biasanya kalau yang menemukan itu namanya juga harus dilekatkan pada produknya. Jadi udah Biorisa aja gitu. Kebetulan namanya juga mirip. Iya betul. betul Iya, gitu. iya. Jadi ya diubah ya namanya, disesuaikan. Nah, untuk Biorisa ini itu memang produk biofertilizer. Jadi berdasarkan hasil penelitian sebelum-sebelumnya, selain dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, dia juga dapat menjadi agen bioremediasi pada lahan-lahan yang terkontaminasi logam pencemar, logam berat seperti merkuri, kemudian ada timbal, ada seng seperti itu. Nah, dengan Biorisa itu bisa turun. Oh. Iya, kadar dari si logam Logam-logamnya. beratnya, ya, logam pencemar tanahnya itu dia bisa turun seperti itu. Makanya kita sebut juga dia sebagai agent untuk bioremediation seperti itu. Nah, si Biorisa ini dia merupakan di dalamnya itu ada mikoriza. Ada isolat-isolat mikoriza yang unggul yang sudah kita treatment dengan barrier pembawanya itu apa gitu. Jadi nanti aplikasinya tinggal disebar aja di dalam pada perakaran tanaman, nanti kita tutup dengan media tanamnya lagi seperti itu gitu. Harapannya nanti mikoriza ini akan link melakukan asosiasi dengan perakaran tanaman. Jadi nanti dia akan memperluas area akar yang misalnya sebelum diberi mikoriza itu hanya panjangnya 5 cm, nanti setelah diberi mikoriza setelah 1 sampai 3 bulanan itu bisa nambah menjadi 50 cm. 10 Iya, kali lipat. berikut juga dengan cabang-cabang ya, Makin dengan banyak. anak cabang. Iya. Jadi nanti kapasitas tanaman untuk menyerap air itu akan lebih banyak. banyak. Ya, karena kan akarnya sudah terkolonisasi ya, sudah diperluas gitu. Diperluas karena adanya asosiasi antara mikoriza dengan si jaringan akar. Gitu. Itu berarti bentuk cairan atau pupuk? Dia bentuknya padat, ya, padatan, pupuk. Padatan. Tanah. Dalam bentuk zeolit. Oh, Iya. padat gitu ya. Iya, gitu. Oke. Itu bisa didapatkan di mana tuh Mbak kalau ada orang yang mau pakai Biorisa ini? Biasanya Biotrop itu kan ada Facebook, Instagram ya. Jadi kadang biasanya sih Mas Asep ya dari KPCU gitu. yang biasa info gitu. Kalau ada pertanyaan seputar Biorisa atau ada mahasiswa yang ingin menanyakan lebih detail mikoriza atau bahkan ingin magang di Biotrop terkait mikoriza, nah itu biasanya bagian KPCU itu nanti akan mendisposisi ke kami ataupun ke bagian HRAD seperti itu. Berarti itu tahap hasil produk itu udah dikomersil atau Ya. udah? Jadi saat ini kami sedang berupaya untuk melakukan haki ya untuk produk Biorisa ini, karena memang untuk mendapatkan haki itu juga ditanya track record penelitian. Jadi memang sekarang itu saya masih menunggu hasil publikasi yang saya submit ke jurnal
di Eropa ya terkait penelitian itu nanti setelah lolos, karena masih direview dulu ya, nanti setelah lolos itu nanti akan saya jadikan bahan untuk memperoleh haki seperti itu. Karena butuh beberapa penelitian ya, penelitian yang sebelumnya sudah ada jurnalnya gitu, jadi sedang mengkayakan kelengkapan dulu sebelum kita proses hakinya. Dan komersil. Iya. Oke, luar biasa. Oke, itu terkait biorisa ya teman-teman, luar biasa sekali nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mbak, untuk penelitian nih khususnya yang dilakukan Mbak Ica sekarang nih, gimana sih kira-kira perkembangan ke depannya gitu? Apa sih prospek ke depannya gitu, menurut Mbak Ica sendiri? Penelitian general ya, aktivitas general ya, oke. Jadi kalau sebenarnya kalau penelitian itu awalnya mengikuti dulu ya program payungnya di Biotrop apa. Kalau saat ini kan program payungnya itu kan Save Biodiversity from the mountain to the ocean ya kan, moto. Jadi harapannya itu semua kegiatan yang ada di tiap program itu harus inline dengan umbrella programnya Biotrop gitu kan. Nah kebetulan saya itu mendapatkan program Save Biodiversity for Future Generation. Jadi di sini itu ada beberapa kajian yang terkait. Salah satu yang sedang kita kerjakan itu kajian penyelamatan biodiversity dengan pencantuman materi biodiversitas ke kurikulum lingkungan gitu. Jadi di Indonesia ini kebetulan kami sudah melakukan survei ya ke beberapa sekolah di Kota Bogor. Ternyata memang kalau modelnya yang ada di Indonesia, si biodiversity dengan materi lingkungan ini dia masih terpisah. Gitu. Jadi si Save Biodiversity for Future Generation ini ingin melakukan upaya penyelamatan sejak dini. Jadi kita ingin membentuk semacam etika lingkungan gitu. Nah ini sedang kita propose gitu, sedang kita usulkan. Jadi nanti harapannya kita dapat berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di negara Asia Tenggara untuk nanti kita bikin rekomendasi gitu. Kurikulum. Iya, kurikulum. Selain nanti kita melibatkan juga stakeholder terkait ya, seperti dinas kesehatan, dinas lingkungan, dinas pendidikan yang sesuai dengan isi kajian ini gitu, untuk menguatkan draft policy brief yang nanti akan kita buat gitu. Jadi harapannya ini dapat membantu untuk pendidikan di Indonesia ke depannya nanti gitu. Semoga ada manfaatnya nih untuk para remaja gitu kan, muda-mudi gitu kan. Karena kalau kita lihat ini kan alam semakin hari semakin rusak ya. Iya, betul. Iya kan, semakin rusak. Jadi memang perlu untuk kita galakan lagi nih penyelamatan. Iya, save biodiversity gitu. Betul. Jadi respondennya itu nanti anak-anak SMA gitu yang sudah memperoleh biodiversitas dan juga materi lingkungan gitu. Itu syarat mutlaknya untuk menjadi responden kita. Jadi nanti kalau misalnya ditanya gitu kan, kalau jawab kuesioner dia nggak bingung nih, ini pertanyaannya apa, kalau mereka belum dapat kan bingung ya. Nanya gitu. dulu. Iya gitu. Nah kita masih juga ingin tahu hasil nanti jika ada benar-benar negara yang mau ikut kolaborasi ya dengan kita gitu kan dalam melakukan kajian ini. Kita mau tahu nih nanti di luar sana itu tuh mereka bagaimana, apakah mungkin bisa jadi biodiversity ini sudah diberikan sejak dia di level SD atau SMP gitu. Kalau ternyata memang hasilnya bagus ya, hasil dari mereka nanti bagus, berarti kan bisa ada rekomendasi untuk di Indonesia untuk berarti harus menurunkan lagi nih biodiversitas, harus sudah dikenalkan lagi dengan lingkungan ini di level di bawahnya. Kalau bisa dari TK kali Mbak. Iya gitu, nanti kita lihat hasilnya ya. Iya, siap-siap, luar biasa. Terus kemarin pas hasil surveinya sendiri gimana tuh Mbak? Apa mereka gimana gitu? Saat ini survei sudah dilakukan, tapi kami masih sedang menganalisis gitu, dan nanti kita ingin membuka open external meeting dengan para pemangku kepentingan ya yang ada di negara-negara Asia. Nanti kita mau mengajak mereka untuk kolaborasi
pada kajian ini gitu. Jadi harapannya nanti data yang akan diluncurkan itu adalah summary dari semua data untuk di negara Asia Tenggara gitu. Dan tentunya nanti untuk di Indonesia itu kita sudah punya 100 responden yang sudah ikut serta pada kajian ini. Luar biasa, 100 responden. Iya. Banyak. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir nih Mbak Ica. Seru banget ya, Sobat Bio udah tahu tentang penelitian-penelitian terutama di Seameo Biotrop dari peneliti muda. Nah, harapan Mbak Ica sendiri nih penelitian itu bisa support Indonesia tuh segimana luas sih? Kayak harapan Mbak Ica untuk Indonesia dari sisi penelitian gitu. Sisi penelitian atau pendidikan atau Penelitian, pendidikan, dan ya yang mikir-mikir gitulah. Oh, oke. Penelitian dulu ya. Ya. Sebenarnya penelitian itu kan dari kata research ya, ada re-nya itu kan, ri-nya itu berarti kan pengulangan untuk kita mencari sesuatu, membuktikan sesuatu hal yang ingin kita tahu gitu kan ya. Karena terkadang zaman itu kan setiap waktunya terus-menerus berubah mengikuti perkembangan dari lingkungannya, teknologinya gitu kan. Jadi memang ada teori-teori yang sudah ada yang memang perlu untuk dikaji lagi, untuk bisa dimodifikasi untuk agar hasilnya ini lebih baik gitu. Karena kan zaman sekarang dengan zaman dulu 20 tahun yang lalu itu kan sudah sangat beda ya. Betul. Kita lihat dari segi penyakitnya pun itu kan sudah lebih banyak penyakit di zaman sekarang gitu kan, seperti ada COVID ya. Kalau zaman dulu mungkin apa, cacingan aja kali ya, cacingan gitu kan. Nah jadi memang harus karena banyaknya masalah ini, berarti memang harus ada yang harus kita kaji lagi lebih dalam gitu. Nah, bagaimana untuk melakukan itu? Yaitu kita sebut melalui penelitian seperti itu. Nanti hasil dari penelitian ini akan dijadikan sebagai media untuk pelatihan, untuk kita diseminasi hasilnya. Kalau ternyata memang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat, ya kan? Berarti kan memang harus kita bagi nih informasinya ke banyak orang. Nah, itu kita lakukan diseminasi. Salah satunya dengan melakukan pelatihan. Nah, jadi Seameo Biotrop ini dia open untuk memberikan informasi ya, diseminasi melalui pelatihan juga gitu. Oke, I see. Luar biasa ya, Biotrop ini melakukan penelitian dan melakukan diseminasi informasi ke khalayak umum. Dan nanti sedang diproses ya untuk agro eco edu tourism. Boleh Mbak promo dong sedikit tentang agro eco edu tourism Biotrop? Oke. Jadi sebenarnya koordinatornya itu ada Dr. Romi Ardiansyah ya, yang mungkin beliau yang lebih paham ya untuk si agro eco edu tourism. Tapi sekilas aja nih, jadi agro eco edu tourism ini diperuntukkan sebagai sarana edukasi wisata bagi semua kalangan gitu. Jadi nanti harapannya ini masyarakat ada antusias untuk datang ke Biotrop untuk melihat hasil-hasil penelitian yang terkait biologi tropika, atau nanti ada apa ya, semacam pendidikan lingkungannya juga gitu yang nanti kita explore di sini gitu. Bakal seru banget nih kayaknya Mbak nanti. Iya. Jadi tetap semuanya ini memang dilakukan Seameo Biotrop untuk mengkayakan pendidikan di Indonesia gitu, khususnya ataupun nanti di regional ya, karena kan Biotrop ini kan Seameo Biotrop dia pusat regional gitu. Luar biasa, ditunggu ya Sobat Bio kehadirannya di Biotrop dan nanti ketemu Mbak Ica juga. Oke, seru banget nih Mbak Ica, mungkin boleh terakhir untuk closing statementnya gitu buat Sobat Bio sekalian. Oke. Closing statement untuk muda-mudi, yang pertama, tidak boleh malas membaca ya. Kemudian juga jika ada yang ingin kalian tahu gitu, jangan patah semangat untuk mencari sebenarnya itu apa gitu kan. Caranya itu yaitu baca buku. Jadi nanti akan ada tuh peneliti-peneliti muda yang akan muncul lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutup komunikasi
dengan orang lain, kemudian juga mau mendengarkan saran dari orang lain, atasan kita yang lebih tua dari kita gitu kan, mungkin juga dari teman-teman atau bahkan dari keluarga. Itu tentunya karena mereka sudah lebih banyak pengalaman dibandingkan kita gitu. Jadi kadang apa yang ternyata tidak kita suka, ternyata itu nantinya memang yang jadi yang baik untuk kita gitu. Betul, Jadi harus open minded ya, tidak boleh ya udah pokoknya kalau mau ini ya harus ini gitu. Kekeh kayak gitu. Iya. Dan yang terakhir, Ya, catat nih. terakhir ya, harus tetap melakukan penyelamatan, save biodiversity. Tetap mungkin boleh Mbak kita bilang lagi save biodiversity bareng-bareng. 1, 2, 3. Save biodiversity. Luar biasa. Makasih banget nih Mbak Ica, kita udah ngobrol-ngobrol di Siameo Biotrop, tepatnya di Ruang Jati. Nanti kalau teman-teman kepo nih, terutama kepo tentang Biorisa, bisa langsung ke Mbak Ica atau yang menciptakannya nih, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Oke, makasih banyak Mbak Ica. Selamat melanjutkan aktivitas di hari yang cerah ini, dan Sobat Bio juga. Dan boleh kita dadah-dadah dulu. Dan aku Alia, host hari ini, pamit undur diri. Dan teman-teman semua, jangan lelah karena pasrah, berhentilah ketika Tuhan sudah mengatakan sudah. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.